Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Pertama kali masih kita bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga dengan limpahan rahmat dan karunia tersebut kita bisa melaksanakan berbagai aktivitas kita sehari-hari. Semoga Allah membalasi setiap aktivitas yang kita lakukan selama aktivitas kita landasi dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga niat yang ikhlas bahwasanya perbuatan itu kita untukkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam kita doakan kepada Allah agar disampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena perjuangan Rasulullah, pengorbanan Rasulullah, sehingga kita sekarang ini bisa merasakan indahnya hidup di bawah naungan Islam, di bawah tuntunan Al-Quran, sehingga antara satu dengan yang lainnya saling menyayangi dan saling mencintai. Baiklah, ikhwah al-akhwat rahimakumullah. Adapun tausiah singkat kita pada kali ini adalah menjaga diri dengan makanan dan minuman yang halal. Bahwasanya Islam sangat memperhatikan makanan dan minuman yang akan dikonsumsi oleh seorang muslim. Artinya adalah ada makanan yang dihalalkan dan begitu juga ada makanan yang diharamkan. Tetapi pada dasarnya, hukum dasarnya adalah al-aslu fil asya'il al-ibahah. Segala sesuatu itu hukumnya adalah boleh. Karena Allah ciptakan alam semesta, Allah ciptakan bumi beserta isinya itu adalah untuk manusia. Agar kemudian apapun yang mereka konsumsi dari bumi tersebut halal pada hakikatnya untuk dimakan. Tetapi kemudian ada beberapa makanan tertentu, ada jenis-jenis tertentu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu telah dijelaskan dalam Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah SAW. Dan kalau dibandingkan jumlah makanan yang diharamkan daripada makanan yang dihalalkan, itu tidak begitu banyak, dalam artian hanya sejumlah sedikit saja dari makanan tersebut ya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagian besarnya itu dibolehkan untuk umat manusia mengkonsumsinya, yaitu khususnya bagi umat Islam. Nah, karena Allah katakan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik yang itu kami rezekikan kepadamu. Atau dalam ayat lain, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makanlah apa yang ada di bumi itu halal selagi baik. Maka kemudian pendengar ikhwah wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanan tersebut tidak saja akan memberikan pengaruh kepada fisik kita, tetapi juga makanan yang kita konsumsi akan memberikan pengaruh kepada jiwa kita. Manusia tidak saja makhluk jasmani, tapi yang penting untuk ketahui adalah manusia itu adalah makhluk rohani. Dan itu akan terdapat dalam satu jiwa, satu tubuh manusia. Dan makanan yang halal ataupun haram akan bisa memberikan kepada ruh manusia. Sehingga kemudian kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ayuhan nasu innallaha tayyib wa la yaqbalu illa tayyib. Wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin. Faqala, Ya ayyuhar rasulu kulu min tayyibati wa'malu saliha inni bima ta'maluna alim. Wa qala,
Ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Thumma dzakara ar-rajula yutilu as-safara ash'atha wa a'bara yamudda yadayhi ila as-sama'i wa ya Rab mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghuzziya bil harami fa anna yustajabu lidzalik. Dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu baik, Allah itu maha baik, dan kemudian Allah tidak menerima kecuali yang baik. Sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang yang beriman sebagaimana Allah juga memerintahkan kepada para nabi ataupun para rasul yang merupakan utusan Allah kepada umat manusia. Pertama Allah berfirman, wahai para rasul, makanlah yang baik-baik dan kemudian berbuat salehlah. Sesungguhnya aku maha mengetahui dengan apa yang kamu perbuat. Kemudian Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari apa yang telah kami rezekikan kepadamu. Dilanjutkan hadis tersebut, Rasulullah menyebutkan bahwasanya ada seseorang yang kemudian melakukan perjalanan yang panjang. Bahkan orang tersebut telah berkabut badannya, senantiasa mengangkatkan tangannya ke langit dan bermohon, ya Rabb, ya Rabb. Jadi artinya orang ini sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar doanya dikabulkan. Tapi apa kemudian komentar Rasulullah? Makanan yang ia makan adalah makanan yang haram. Minuman yang ia minum adalah minuman yang haram. Dan kemudian pakaian yang ia pakai juga pakaian yang haram. Lalu Rasulullah, jika seandainya orang tersebut demikian, fa anna yustajabu lidzalik. Bagaimana Allah akan mengabulkan doa-doanya? Nah, ikhwal akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah pentingnya sebuah makanan bagi kita. Tidak saja kemudian mempengaruhi fisik kita, tapi juga ruh kita. Ketika doa kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala karena disebabkan oleh makanan ataupun minuman yang kita konsumsi, bahkan pakaian yang kita sandang pun akan bisa mempengaruhinya. Nah, ikhwal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian pada hakikatnya kita berusaha untuk bisa mendapatkan makanan yang halal dan lagi baik. Kuncinya makanan tersebut halal lagi baik. Halal itu halal dari segi zat dan juga secara cara mendapatkannya, baik itu memberikan manfaat bagi tubuh kita, ya. Karena tidak semua yang halal itu baik. Ya. Batu itu halal tapi tidak baik untuk dimakan. Ya, artinya halal karena ketika kita bersenggolan dengan batu tidak batalkan wudhu dan sebagainya. Nah, kemudian itu tidak akan memberikan manfaat bagi manusia. Tetapi kunci yang perlu kita ketahui itulah halal lagi baik. Nah, ikhwah akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian dalam sebuah ayat Allah juga katakan, waqad fassala lakum ma harrama 'alaikum illa ma turirtum ilaihi. Sesungguhnya telah dirincikan kepadamu, dijelaskan kepadamu makanan-makanan yang haram kecuali kamu terpaksa untuk memakannya ataupun terpaksa untuk mengkonsumsinya. Karena dalam ayat lain dikatakan, faman ittara ghaira baghin wala 'adin fala itsma 'alaihi. Maka siapa saja yang terpaksa untuk mengkonsumsinya tanpa ada niat untuk berlebih-lebihan, maka tidak ada dosa bagi dirinya. Artinya ketika itu tidak berdosa, maka doa kita tidak akan tertolak. Karena perbuatan itu tidak dianggap sebagai perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian yang penting adalah kita berusaha, ya. Karena Allah katakan dalam Al-Qur'an, fattaqullaha mastata'tum. Kita memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Tidak akan mungkin orang yang lumpuh dipaksa untuk sholat berdiri. Karena itu mustahil. Maka kemudian itu juga yang kita lakukan. Kita akan dipaksa oleh situasi dan kondisi di mana kita berada. Maka kemudian situasi dan kondisi tersebut bisa merubah keterangan hukum sehingga kemudian memberikan hukum yang spesial ataupun hukum yang khusus pada diri kita. Contohnya,
Seseorang yang susah untuk mendapatkan makanan yang halal karena kondisinya jauh dari komunitas muslim, maka kemudian jika seandainya hal itu menyulitkan bagi dirinya dan kemudian bahkan menghantarkan dirinya kepada al-halak ataupun mencelakakan dirinya, maka kemudian dia boleh mengkonsumsi makanan-makanan tersebut sesuai dengan kebutuhannya, ya, tanpa berlebih-lebihan. Ya, bisa dikatakan bahwasanya Islam itu mengenal 3 konsep dalam maqasidus syariah al-islamiyah. Yang pertama itu tataran tahsiniyat, yang kemudian hajiyat, dan kemudian yang paling penting itu adalah daruriyat. Kalau seandainya makanan tersebut masih dalam tataran tahsiniyat, artinya ini ada makanan halal, makanan haram, atau makanan yang semi haram. Maksudnya mungkin di sana itu tercampur dengan bahan-bahan yang mungkin diharamkan. Tapi kalau selagi bisa kita mendapatkan makanan yang halal, maka itu diutamakan. Karena ini dalam tataran tahsiniyat, ya, tataran tersier. Karena kita masih bisa memilih, dan makanan yang tersebut itu bukanlah sebuah kebutuhan yang mutlak untuk kita dapatkan. Kemudian jika seandainya naik selanjutnya ke tingkat hajiyat, ya, kita mungkin bisa mendapatkan makanan yang halal, tetapi butuh usaha yang ekstra, ataupun kemudian butuh biaya yang besar, sehingga kemudian itu akan menyulitkan diri kita, ataupun menyusahkan kita, dan lama-kelamaan kita pun akan sampai kepada kondisi halak. Kemudian dalam kondisi ini, ad-daruratu al-hajatu tanzilu manzilat ad-darurah. Maka seandainya kondisi ini yang kita hadapi, maka al-hajah ataupun kebutuhan yang terus-menerus, yang kontinuitas itu tidak bisa kita hindarkan 1 atau 2 kali, maka itu bisa masuk ke dalam hukum darurat. Dan masuk ke kaidah selanjutnya, ad-darurat tubihul mahzurat. Segala sesuatu yang darurat, maka kemudian membolehkan hal-hal yang terlarang, tapi kadarnya pun harus ringan, tidak sampai membatalkan hal-hal yang prinsip dalam Islam. Atau dalam kaidah lain dikatakan, ad-daruratu tuqaddaru biqadriha. Kita boleh melakukan hal-hal yang terlarang dalam tataran darurat, dalam kondisi tertentu, emergensi dan sebagainya, tapi kemudian tuqaddaru biqadriha, hanya sebatas kebutuhan itu saja, dan tidak boleh berlebih-lebihan. Misalnya, kita boleh makan sesuatu yang mungkin tercampur dengan makanan-makanan yang haram atau bahan haram, tapi kemudian kita tidak boleh menikmatinya sehingga seolah-olah itu adalah makanan yang yang kita makan. Kita hanya sesuai dengan kebutuhan saja dan tidak lebih dari itu. Dan kemudian kalau seandainya sampai kepada level al-daruriyat, karena itu berkaitan dengan jiwa seseorang, nyawa seseorang, maka tidak ada pilihan lain. Maka boleh bagi seseorang untuk memakan makanan yang haram sekalipun, kalau seandainya itu diyakini akan bisa menghantarkan dirinya kepada keselamatan. Contohnya, jika seseorang berada di sebuah kawasan, tidak ada yang bisa ia makan kecuali hanya daging babi ataupun daging yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya dia tidak makan, maka makanan dirinya akan mati ataupun meninggal. Kemudian dibolehkan dalam kondisi itu dalam rangka hifzun nafs, menjaga jiwa. Karena Allah sangat menghargai ataupun sangat menyanjung tinggi jiwa seorang muslim, nyawa seorang muslim. Bahkan muslim itu dilarang untuk mencelakakan dirinya, dilarang untuk membunuh dirinya. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan sekali-kali kita memasukkan diri kita ke dalam jurang kesengsaraan. Ikhwal akhwat rahimakumullah, itulah sebagai panduan dasar konsep dari bagaimana kita memilih makanan yang halal dan yang haram, karena pengaruhnya itu adalah kepada amalan kita, kepada doa kita. Tetapi kemudian perlu kita ingat bahwasanya terkadang pada suatu situasi ataupun suatu kondisi memaksa kita untuk melakukan hal-hal yang terkadang itu bertentangan dengan syariat. Tapi ketahuilah, Allah perintahkan kepada kita, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan kita, bukan kemampuan para nabi, bukan kemampuan para rasul, karena kemampuan manusia itu berbeda-beda sesuai dengan kondisinya masing-masing. Mudah-mudahan hal ini bermanfaat bagi kita semua. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.